Oke, selanjutnya masuk ke indeks harga saham sektoral. Jadi saat ini untuk bursa efek itu kan memiliki 11 jenis indeks harga saham. Dari 11 jenis harga saham itu tadi secara terus-menerus disebarluaskan melalui berbagai macam media massa, media cetak, elektronik, dan sebagainya. Apa saja sih 11 indeks harga saham itu? Pertama, ada IHSG atau dikenal dengan indeks harga saham gabungan. Yang kedua ada indeks sektoral. Yang ketiga ada jenis indeks LQ45. Ada yang keempat, indeks Jakarta Islamic Index atau disebut dengan SJII. Yang kelima, indeks Kompas. Keenam, ada indeks bisnis. Ketujuh, ada indeks Pevindo 25. Ada indeks Rikehati, papan utama, papan pengembangan, maupun ada yang pertama tadi disebut ada indeks individual. Jadi untuk selanjutnya di sini yang masuk ke indeks harga saham sektoral. Jadi sektoral berarti di sini menggunakan semua perusahaan tercatat yang termasuk dalam masing-masing sektor. Sebagaimana Anda tahu untuk saat ini ada berapa sektor? 10 ya, 10 sektor untuk yang ada di Bursa Efek Indonesia. 10 sektor itu apa nih? Ini 10 sebenarnya. Jadi yang pertama ada pertanian, pertambangan, industri dasar, aneka industri, konsumsi, properti, infrastruktur, keuangan, perdagangan, dan yang ke-10 adalah jasa sektor manufaktur. Jadi untuk bisa menentukan dari indeks harga saham sektoral tadi sama sebenarnya dengan harga saham gabungan. Bedanya adalah untuk saham yang diperhitungkan atau yang masuk rumus adalah harga saham pada sektor tertentu. Itu nanti penjelasannya di belakang. Selanjutnya untuk indeks harga saham gabungan. Yang disebut dengan gabungan ya gabungan dari berbagai jenis saham bagi perusahaan. Untuk indeks harga saham gabungan berarti di sini menggunakan semua perusahaan tercatat sebagai komponen perhitungan indeks. Maka agar IHSG itu dapat menggambarkan keadaan pasar yang wajar, maka di Bursa Efek Indonesia itu yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan ataupun tidak memasukkan satu atau beberapa perusahaan yang masuk dalam perhitungan IHSG. Jadi dasar pertimbangan untuk masuk ke kelompok IHSG tadi, jika jumlah saham perusahaan tercatat tersebut itu dimiliki oleh publik atau free floats, itu relatif kecil, sementara kapitalisasi pasarnya cukup besar. Jadi jika jumlah saham perusahaan yang masuk yang dimiliki oleh khalayak umum itu lebih kecil, tetapi dari saham yang kecil itu mempunyai kapitalisasi pasar cukup besar, berarti pergerakannya itu sangat cepat sekali di bursa. Sehingga untuk perubahan harga saham perusahaan tadi itu mempengaruhi dari harga atau nilai pasarnya. Maka itu disebut dengan indeks harga saham gabungannya mempengaruhi IHSG. Jadi IHSG itu merupakan milik dari Bursa Efek Indonesia. Tapi untuk Bursa Efek Indonesia itu tidak bertanggung jawab atas produk yang diterbitkan oleh pengguna yang menggunakan IHSG. Jadi misalkan ada suatu produk dari perusahaan atau perusahaan itu menerbitkan dari beberapa produk itu menggunakan IHSG sebagai acuan, itu tidak, misalkan nanti ada apa-apa, ada kerugian apa dari Bursa Efek, tidak bertanggung jawab. Jadi untuk Bursa Efek Indonesia itu tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun atau atas keputusan apapun terkait dengan investasi ya yang dilakukan oleh siapapun pihak yang menggunakan IHSG itu sebagai acuan. Jadi indeks harga saham gabungan itu seperti itu. Kenapa sih di Bursa Efek itu ada yang namanya indeks? Nah, ini yang belum kita bahas. Jadi ada indeks harga sekuritas. Itu untuk bisa memberikan informasi kepada investor tentang kinerja dari sekuritas atau pasar secara keseluruhan. Jadi tujuannya untuk apa? Untuk memberikan kemudahan. Untuk kemudahan kepada siapa? Dari investor.
untuk menilai dari karakteristiknya dan kinerja dari suatu perusahaan. Jadi pada perkembangan terakhir untuk pembuatan indeks itu fungsinya untuk apa? Dapat digunakan sebagai dasar untuk penentuan dari produk derivatifnya. Seperti apa? Ada right, ada waran, ada tadi untuk company right dan lain sebagainya, corporate right dan sebagainya. Jadi terkait dengan yang kedua tadi individual udah, yang kedua indeks LQ45. Jadi di sini untuk bisa gabungan indeks harga saham gabungan. Jadi di sini untuk bisa mengukur bagaimana pergerakan harga saham secara keseluruhan yang tercatat di bursa. Itu dengan ada indeks harga saham gabungan. Contohnya apa sih indeks harga saham gabungan itu? Ya semua keseluruhan dari saham yang masuk dalam suatu atau yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia. Itu masuk ke indeks harga saham gabungan. Indeks yang mengukur pergerakan harga saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, ada tadi individual udah, sektoral udah, gabungan udah. Yang ketiga masuk ke indeks kelompok atau masuk di sini indeks kelompok yang pertama yaitu LQ45. Jadi LQ45 itu terdiri dari 45 saham perusahaan yang tercatat dan dipilih berdasarkan pertimbangan likuiditas, kapitalisasi pasar, dan juga beberapa kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh Bursa Efek Indonesia. Jadi misalkan ada review, ada penggantian saham yang masuk ke kriteria dari LQ45 itu merupakan kewenangan dari Bursa Efek Indonesia. Kalau ada likuiditasnya lebih baik, maka yang likuiditasnya menurun tadi bisa diganti oleh perusahaan yang lain yang memenuhi dari standar likuiditas. Jadi untuk bisa mengukur performa harga di LQ45 itu tadi likuiditasnya harus tinggi, mempunyai kapitalisasi pasar, ada didukung oleh fundamental perusahaannya baik. Berarti di sini untuk penilaiannya itu dilakukan selama 6 bulan. Per 6 bulan itu ada perubahan dari perusahaan yang masuk ke kelompok LQ45. Contohnya apa saja sih yang masuk ke LQ45? Ini sampai ke Januari 2019 ya. Ada LQ45 itu, ini data saham LQ45 ada sebentar, LQ45 ada AALI. AALI itu Astra Agro Lestari Tbk. Ada Adikarya, ada Adaro Energi, ada AKR, Aneka Tambang, Astra Internasional, dan lain sebagainya. Jadi di situ mempunyai likuiditas yang tinggi, mempunyai likuiditas yang lebih baik daripada di perusahaan-perusahaan yang lain. Itu merupakan kewenangan dari Bursa Efek Indonesia.